tidak fokus untuk mendapatkan hasil, tapi fokusnya untuk mendapatkan konten iklan terbaik. Oke, di fase iklan ini, di tahap iklan ini, kita harus pakai konten yang lolos dari tahap testing. Dan pastikan konten minimal 2 yang lolos. Kalau 1 nggak bisa, minimal 2. Minimal 2 konten yang lolos baru bisa masuk ke tahap iklan. Oke, kita mulai saja. Bisa langsung klik buat. Ini hampir mirip seperti pembuatan testing ya. Pilih penjualan, klik lanjutkan, kemudian pilih yang manual, klik lanjutkan. Nah, di bagian ini ganti namanya menjadi C1, terus nama produknya, kemudian tanggal ya. Ini biar lebih enak, kita tahu iklan ini tayang di tanggal berapa. Kemudian katalog advantage kita nonaktifkan aja. Nah, bedanya di sini. Kalau di fase testing itu naruh anggarannya di set iklan, sekarang naruh anggarannya di bagian campaign, di bagian kampanye. Maka kita perlu aktifkan ini, anggaran kampanye advantage. Berapa anggarannya? Bagusnya atau minimalnya tuh 100 atau 200 ribu. Gitu ya. 100 atau 200 ribu. Kemudian yang bagian bawah biarkan aja, langsung klik berikutnya. Nah, di sini kita akan menggunakan formasi 1-3-3. Jadi 1 campaign, 3 set iklan, dan 3 konten per set. Jadi di sini tulis saja set advantage 1. Ini ya. Kenapa advantage? Karena di bawah nanti kayak pemirsa, terus penempatan, lokasi, semuanya benar-benar bawaan dari Meta. Biar mesin Meta yang nyariin audiens yang sesuai dengan konten kita. Oke, langsung di bagian sini konversi situs web, target kinerja, maksimalkan, set data, pilih pixelnya yang mau dipakai. Nah, peristiwa konversi pakai apa? Pakai tambahkan ke keranjang. Ya, tambahkan ke keranjang. Kalau di sini tambahkan ke keranjang berarti tombol yang ada di landing page atau sales page juga harus dilacak sebagai tambahkan ke keranjang, jangan yang lain, biar datanya nggak salah. Oke, kalau udah, scroll ke bawah di anggaran dan jadwal. Nah, tanggal mulainya diatur, jangan lupa, dan jam mulainya jam 2 ya, jam 2.00, jam 2 pagi. Kemudian bagian pemirsa, terus penempatan dan lokasi kita biarkan saja default seperti ini. Jika sudah, langsung saja klik berikutnya. Di bagian iklan kita ganti namanya iklan 1. Oke, karena nanti ada 2 atau 3 iklan yang bakal kita pakai. Pilih halaman Facebooknya dan akun Instagram. Pilih buat iklan, bukan ID post ya. Ini ada beberapa pilihan kan. Gunakan postingan yang ada. Pilih pakai buat iklan. Jadi kita upload ulang iklan yang udah lolos. Kemudian masukkan URL situs webnya. Nah, di sini silakan masukkan link landing page-nya ya, maksudnya link landing page yang mau kita pakai. Jika sudah tampil, scroll ke bawah dan di sini kita upload kontennya. Siapkan materi iklan. Kalau iklannya video, kirim video. Kalau iklannya gambar, upload gambar. Langsung pilih ininya, kontennya ya. Misal saya yang lolos 2 konten, dari 5 yang lolos 2. Klik di sini kontennya, kemudian di next aja terus.
sampai masuk ke tahap penyempurnaan. Nah, di tahap penyempurnaan ini, klik penyempurnaan aktif lainnya. Pastikan yang tambahkan tautan ini off. Kenapa? Karena kalau on, dia lihat di bawahnya ada link-link lain. Ini bikin gak fokus. Di off-kan aja. Kalau yang lain biarkan. Oke, kalau udah klik selesai. Kemudian selanjutnya adalah kita masukkan caption. Di sini ya, teks utama dan judul. Nah, captionnya kalau bisa sama seperti di fase testing itu. Biar enak. Ini ya, captionnya samakan. Kemudian jangan lupa judul juga ditulis. Jadi ini caption tuh di atas bagian sini. Nah, kalau judul di bagian bawah. Oke. Deskripsi kosongkan saja. Nah, tombol ajakan nanti bisa disesuaikan. Kalau emang itu harus orang beli di website, boleh pakai belanja sekarang atau ambil promo gitu. Atau kalau pendaftaran bisa pakai daftar sekarang. Bisa disesuaikan untuk tombol ajakannya. Atau boleh pelajari selengkapnya juga boleh. Oke, jika sudah di bawah tidak perlu ada yang kita edit lagi. Nah, sekarang kita masukkan konten yang kedua. Ini konten pertama yang lolos. Sekarang masukkan konten yang kedua. Caranya kita duplikat bagian iklan satu ini. Duplikat cepat ya. Duplikat cepat. Kemudian pilih. Ganti. Iklan 2. Nah, di sini gak boleh ada yang diedit kecuali ganti konten aja. Jadi semuanya biarkan seperti sebelumnya. Cukup ganti konten. Tambahkan media. Ini pilih asli semua ya. Biar gak ada yang kepotong. Dan selesai. Kalau udah klik selesai. Jadi seperti ini teman-teman. Tidak ada yang dirubah kecuali kontennya. Jadi kayak link, terus caption dan judul semuanya biarkan sama. Oke, jika sudah, sekarang kita duplikat set iklannya. Oh ya, tadi kan di awal saya bilang formasinya 133. Ternyata yang lolos cuma 2. Kalau yang lolos cuma 2 boleh 122. 132. Ya. Silakan duplikat. Pilih duplikat ini ya. Set iklannya diduplikat jadi 2. Jadi nanti total ada 3 set iklan dengan 2 iklan yang sama. Oke. Klik aja yang ini. Kita ganti jadi set advantage 2. Ya. Coba cek ke bawah, pastikan tidak ada yang salah atau tidak ada yang berbeda dengan sebelumnya set iklan yang satu. Kalau nggak ada, kalau udah sama semua, langsung aja ke set yang masih ini, yang masih belum kita edit. Jadiin set advantage 3. Ya. Dan pastikan dicek ulang, harus cek ulang. Semua set yang kita buat harus dicek ulang. Pastikan tidak ada yang salah. Paling penting ada tanggal dan jam tayang. Oke, jika sudah teman-teman, langsung masuk ke bagian kampanye ini di kiri, kolom kiri, bagian kampanye, kita klik terbitkan. Ingat, klik terbitkannya nggak boleh di set ataupun di iklan. Kenapa? Kalau kita nerbitin di set atau di iklan, maka yang terbit hanya iklan itu aja. Misal iklan 1 kita terbitin. Yang terbit hanya iklan 1 ini. Nah, iklan dari set 2 ataupun set 3, dia nggak terbit. Makanya terbitinnya di kampanye. Biar sekali klik langsung terbit semua.
Ya, kalau udah klik terbitkan boleh ditutup.